Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana adik kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, tentu harapan kakak adalah adik semua dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan bagi adik-adik yang saat ini dalam kondisi tidak fit, tidak baik, tidak sehat, atau dalam kondisi sakit, jangan lupa selalu minum obat atau vitamin supaya kondisi kalian kembali pulih sedia kala, bisa beraktivitas dengan baik. Baik adik-adik, kali ini kita kembali pada posisi pembelajaran daring, ya. Tapi adik-adik, walaupun dalam keadaan daring, tidak boleh kita tidak semangat, ya. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat. Mengawali kegiatan pada kesempatan kali ini adik-adik, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu adik-adik, semoga sedikit ilmu yang kakak sampaikan nanti yang kalian terima menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan satu materi, ya, tentang sistem berkelompok. Seperti apakah itu berkelompok, bagaimanakah itu kelompok kita supaya lebih baik lagi, maka akan kakak paparkan materinya pada kesempatan kali ini. Mohon diikuti dengan baik, dengan seksama. Apabila adik ada yang kurang paham, tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada kakak pembina. Terima kasih, selamat mengikuti. Baik adik-adik, dalam keanggotaan pramuka di Penggalang, ya, sekali lagi dalam keanggotaan pramuka Penggalang, dikelompokkan dalam satuan-satuan terkecil yang disebut dengan regu. Dari seluruh peserta itu adik-adik, ya, kalian semuanya, ya, dikumpulkan dalam satuan-satuan terkecil, ya, dan satuan-satuan terkecil tersebut namanya adalah regu. Dalam satu regu adik-adik terdiri dari 8 anggota. Kak, apakah 8 anggota ini wajib, Kak? Lalu bagaimana, Kak, bila ada teman kita yang belum kebagian anggota? Kalau memang adik-adik, ya, masih ada teman kalian satu anak, boleh dimasukkan, ya, minimal 8 anggota dan maksimal adik-adik dalam satu regu itu 10 anggota. Ya, tetapi sebenarnya adik-adik aturan dari Kakkornas dalam satu regu adalah 8 anggota. Selanjutnya adik-adik, dari 8 anggota tersebut, bila kalian sudah memilih teman-teman kalian sudah disebut sebagai regu, maka adik-adik langkah selanjutnya adalah kalian bermusyawarah, berunding untuk memilih satu teman kalian, satu teman terbaik kalian. Ingat, dari hasil musyawarah, ya. Jadi dipilih, tunjuk untuk bisa menjadi pinru, ya. Jadi nanti silakan dipilih siapa teman kalian tadi, ya, untuk menjadi pinru. Kenapa? Karena nanti pinru itu bertanggung jawab penuh terhadap anggota regunya. Jadi pinru ini nanti adik-adik juga harus punya kemampuan memimpin, tidak hanya sekedar menyiapkan saja. Kemampuan dalam memutuskan setiap permasalahan, ya. Pinru juga tidak boleh egois. Nah, nanti akan kakak sampaikan pada slide berikutnya atau bahasan berikutnya. Selanjutnya adik-adik, kalau regunya sudah terpilih anggota-anggotanya, sudah terbentuk, sudah memilih, ya, terdiri dari 8 anggota, terus sudah juga ada pinrunya, maka selanjutnya membahas kembali apa nama regu yang baik, ya, untuk regu kalian. Untuk putra adalah hewan atau binatang, untuk putri bunga atau tumbuhan.
Lalu adik-adik, kumpulan dari seluruh regu yang ada di pangkalan, yang ada di gugus depan, yang ada di sekolah kalian, itu disebut pasukan. Jadi pasukan itu kumpulan dari beberapa regu, ya. Lalu kumpulan dari beberapa regu itu harus memilih satu teman kalian terbaik dari yang terbaik, yang disebut pratamah atau pemimpin regu utama. Karena pratama ini nanti tugasnya juga jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada pinru. Kalau pinru hanya anggotanya sendiri, tetapi kalau pratama bertugas terhadap seluruh regu yang ada di sekolah adik-adik atau di pangkalan atau di gugus depan. Selanjutnya adik-adik, kegiatan pramuka penggalang adik-adik itu dilaksanakan dengan satuan terpisah. Makanya adik-adik kalau baris, kakak pembina selalu membuat dua barisan, putra sendiri atau putri sendiri. Tidak boleh berselang-seling putra putri, ya. Karena pramuka adalah satuan terpisah. Regu putri dipimpin oleh seorang pinru juga putri, tidak boleh pinrunya dari putra, ya. Tuh, makanya namanya satuan terpisah. Di dalam satu regu adik-adik seperti yang kakak sampaikan tadi, ya, itu kalian harus bermusyawarah menentukan 4 teman kalian, ya, untuk memegang tugas ini. Yang pertama adalah pinru. Yang kedua adalah wapinru. Ketiga adalah juru uang atau sekretaris. Yang keempat juru tulis atau bendahara. Semua ini adik-adik harus dilakukan dengan bermusyawarah, berunding. Kalian sendiri yang menentukan, kalian sendiri yang memilih, bukan lagi kakak pembina yang memilih. Ya, jadi biar tidak salah paham, ya. Lalu jika tugas teman-teman kita tersebut pinru, wapinru, sekretaris atau bendahara. Di mana adik-adik untuk pinru sendiri memiliki 8 tugas pokok yang harus dikerjakan oleh seorang pinru. Yang pertama, memimpin regu selama masa baktinya. Jadi selama menjalankan tugas, seorang pinru harus bisa menjalankan tugas ini selama masa bakti dia selama misalkan 1 tahun, maka selama 1 tahun ini seorang pinru harus bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Tunggal. Yang kedua adik-adik, memupuk disiplin regu, kerjasama, semangat, dan kerukunan regu. Tidak boleh adik-adik ada temannya bertengkar malah diadu. Ya, tugas pinru di sini adalah melerai pertengkaran tersebut dan menyatukan kembali sesama anggota regu. Kerjasama, tidak boleh egois. Segala sesuatu harus melibatkan seluruh anggota. Yang ketiga, membawa dan menjaga bendera regu agar tidak hilang apalagi rusak. Pada waktu kegiatan, bendera regu dipasang di tongkat regu masing-masing. Seusai kegiatan, bendera regunya dilepas, dilipat, disimpan yang rapi, kotor, dicuci. Ya, itu tugasnya pinru. Yang keempat, melaksanakan tugas atau perintah dari pembina dengan sebaik mungkin, ya, dengan cepat dan tepat. Maka dari itu di awal tadi kakak sudah menyampaikan tidak boleh sembarangan di dalam memilih pinru. Karena tugasnya tidak hanya menyiapkan pasukan, tidak hanya menyiapkan barisan, ya, tetapi juga harus bisa berpikir cepat dan benar. Yang kelima, adik-adik bermusyawarah dengan para anggota dengan melaksanakan tugas yang memerlukan pemikiran atau keputusan bersama adik-adik. Jadi segala sesuatu pinru itu harus berunding,
harus menyampaikan, harus berbicara dengan temannya, tidak boleh diputuskan sendiri. Ya, itu bukan seorang pemimpin namanya kalau segala sesuatu diputuskan sendiri. Ya, harus dimusyawarahkan kepada temannya, kepada anggotanya. Anggotanya harus tahu apa sih permasalahan yang terjadi. Ya, bagaimana, seperti apa solusinya. Itu harus dibicarakan bersama kepada sesama anggota regunya, biar anggota regunya tahu. Ya. Berikutnya, menjaga dan memelihara solidaritas sesama anggota. Tidak boleh ada anggota yang bertikai. Sebagai Pinru harus bisa menjadi penengah. Tidak boleh berpihak kepada si A, si B, si C. Karena anggota Pinru ada 7 orang, maka harus bersikap adil terhadap 7-7-nya. Oke, tadi ya, bisa ya? Bisa. Selanjutnya, mengatur pembagian kerja anggota. Tugasnya Wapinru apa, tugasnya sekretaris apa, tugasnya bendara apa, dan lain sebagainya. Seluruh anggota dibagi dengan sebaik mungkin tugas masing-masing. Yang terakhir adalah melatih dan mengajarkan para anggotanya tentang pengetahuan dan keterampilan pramuka. Biasanya adik-adik ya, Pinru itu selalu mendapatkan materi lebih dulu, lebih awal dari kakak pembina. Lalu tugas Pinru nanti adalah melanjutkan materi yang diberikan oleh kakak pembina kepada seluruh anggotanya. Tidak boleh nanti materi yang diterima itu dimiliki sendiri, namanya egois ya, disampaikan. Ada temannya yang tidak bisa atau belum bisa, diajari. Ya, karena itu adalah salah satu yang diharapkan di dalam pramuka, yaitu apa? Kasih sayang. Ya, kasih sayang sama manusia. Jadi harus betul-betul menyayangi yang lainnya, tidak boleh egois ya. Tunggal. Oke adik, setelah tugas Pinru, yang kedua tugas apa lagi ayo? Setelah Pinru, oke, sekali. Wapinru ya. Ada Pinru, maka ada Wapinru. Ada pemimpin regu, maka ada wakil pemimpin regu. Oke? Oke, bagus. Wapinru adik-adik sebenarnya tugasnya hampir sama dengan Pinru karena Wapinru adalah mendampingi Pinru. Ya, cuma di sini ada 3 tugas pokoknya saja. Ya, yang pertama adalah mewakili pemimpin regu bila diperlukan atau berhalangan. Misalkan dalam kegiatan latihan Pinru berhalangan untuk tidak hadir, sakit, maka yang menyiapkan segala sesuatunya adalah Wapinru. Keputusan, kebijakan ada pada Wapinru. Apabila dalam kegiatan perkemahan atau perlombaan Pinru sedang melaksanakan tugas yang lainnya, maka komando kepemimpinan diambil alih oleh Wapinru. Yang kedua adik, mendukung dan membantu tugas-tugas pemimpin regu dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Jadi tidak boleh nanti Pinrunya misalkan ngajak, ayo teman-teman, materi kita hari ini adalah PBB seperti yang kakak pembina kemarin sampaikan. Terus Pak Pinrunya nggak mau, enggak, semapur aja. Nah ini nggak boleh, ya. Jadi Wapinru ini mendampingi, mendukung, juga membantu tugas-tugas daripada pemimpin regunya. Misalkan kalau materinya adalah semapur, teman-temannya dicek satu persatu, siapa sih yang tidak membawa bendera semapur. Ya, jadi membantu tugas Pinru. Yang ketiga, membina diri sebagai panutan dan suri teladan bagi anggotanya. Paham ya? Membina diri sebagai panutan dan suri teladan para anggotanya. Jangan sampai nanti Pinru atau Wapinru misalkan tidak memakai topi, malah nyuruh anggotanya memakai topi. Pinrunya atau Wapinrunya tidak memakai kaos kaki, tapi anggotanya disuruh memakai kaos kaki. Jadi harus bisa menjadi contoh dulu, ya, baru mengajak teman-temannya. Berpakaian yang rapi, yang sopan,
ada temannya yang tidak memakai topi, diingatkan, ditanya, kemana topinya, kenapa tidak pakai topi, dan lain sebagainya. Ya, jadi harus bisa menjadi contoh bagi teman-temannya. Pinru sudah. Wah, pinru sudah. Yang ketiga siapa? Tul. Yang ketiga adalah juru tulis atau sekretaris. Apa sih Kak tugasnya sekretaris? Ada 4 tugas pokok seorang sekretaris atau juru tulis. Yang pertama adalah memegang, mengurus, dan mengatur perihal keadministrasian anggota regu. Nanti akan kakak sampaikan di belakang apa saja sih administrasi regu. Yang kedua, merundingkan dan melaporkan segala sesuatu tentang administrasi regunya kepada pemimpin regu. Yang ketiga, mengurus dan mengatur bila regu mengadakan rapat atau pertemuan. Yang terakhir, mengusulkan pengadaan administrasi regu. Ya. Jadi di sini ada Dek, kalau ada temannya yang sakit, sekretaris harus mencatat dan melaporkan kepada Pinru. Sekretaris ingin mengadakan rapat, tidak boleh, ayo rapat, ayo kita rapat besok, tidak boleh. Disampaikan dulu kepada Pinru. Ada permasalahan apapun adik-adik, ya sampaikan kepada Pinru. Pinru wajib tahu segala sesuatu yang terjadi di regunya. Yang terakhir adik-adik adalah juru uang atau bendahara. Apa sih Kak tugas daripada juru uang atau bendahara? Ada 4 tugas pokok adik-adik ya dari juru uang atau bendahara. Yang pertama adalah memegang, mengurus, dan mengatur perihal keuangan regu. Misalkan buku keuangan, buku iuran regu, buku tabungan, dan lain-lain. Yang kedua adalah menyimpan uang regu, uang tabungan, serta mencatat pemasukan dan pengeluaran uang regu. Jadi Pinrunya harus tahu segala sesuatu terkait permasalahan keuangan di regunya. Yang ketiga, mengajukan usulan dan merencanakan pembelian barang. Yang keempat, merundingkan dan melaporkan kepada pemimpin regu. Jadi adik-adik seperti tugasnya ya, namanya yaitu juru uang atau bendahara, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan harus dilaporkan kepada Pinru. Bendahara juga tidak bisa atau tidak boleh memutuskan sendiri. Misalkan bendahara mau mengadakan iuran regu, iuran anggota, ternyata keputusannya sendiri. Ayo teman-teman, bayar 1.000. Padahal Pinru belum tahu kalau itu ada iuran. Maka dimusyawarahkan dengan seluruh teman-teman ya, terus disepakati berapa iuran regunya tersebut ya. Tidak boleh nanti berat sebelah. Yang satunya 500, yang satunya 1.000, yang satunya 2.000, tidak boleh ya. Jadi harus merundingkan. Juru uang atau bendahara berunding kepada Pinru. Pinru, kapan kita mengadakan rapat untuk menentukan iuran anggota. Nah, terus nanti Pinru akan berbicara kepada sekretaris untuk membuatkan pemberitahuan kepada anggotanya bahwasanya akan ada rapat dengan pembahasan masalah uang anggota atau uang iuran regu. Itu ya Adik ya. Jadi tidak boleh Adik baik itu ketua, Pinru, wapinru, sekretaris, bendahara, segala sesuatu diputuskan sendiri. Ya. Semuanya wajib dimusyawarahkan. Semuanya wajib dirundingkan. Semuanya wajib terlaporkan. Anggota regu yang lainnya wajib tahu. Jangan sampai nanti uang iuran yang terkumpul begitu banyak, anggota tidak tahu. Pinru tidak mengerti. Gitu ya, Adik ya.
Seperti yang kakak sampaikan tadi sebelumnya adik-adik, bahwasanya untuk juru tulis atau sekretaris ada banyak buku yang dimiliki ya dalam administrasi regunya. Ada buku anggota regu, buku berkas tanda pengesahan, berkas tanda lulus TKK, buku iuran regu atau kas, buku absen, buku inventaris, buku risalah rapat, logbook regu, buku program kegiatan, buku program latihan, buku tabungan, dan KTA. Jadi sekretaris adik-adik harus punya buku anggota regu. Jadi mulai dari pinru, ya namanya siapa, tempat tanggal lahir, alamat, bahkan sakit yang diderita pun harus ada adik-adik ya. Jadi buku tersebut terdiri dari 8 anggota kalian dan situ harus tercatat semuanya. Biar apa? Biar nanti kalau ada kegiatan ada temannya yang sakit, pembina enak karena pembina sudah tahu anggotanya ada yang atau peserta didiknya ada yang punya penyakit ini, penyakit itu, jadi nanti penanganannya lebih enak. Tapi kalau tidak laporan, pembinanya juga bingung nanti ya kalau menyediakan obat atau penanganan medis. Buku berkas tanda pengesahan TKU. Misalkan adik-adik sudah pelantikan ya penggalang ramu. Nah, di situ adik-adik SKU-nya atau TKU ya. Itu difotokopi ya. Terus diletakkan di file ya. Yang terakhir adalah perlengkapan regu. Jadi nanti adik-adik ini ada perlengkapan regu yang dimiliki oleh setiap regu ya. Kalau misalkan ada yang kurang, adik-adik boleh menambahi. Yang pertama adalah bendera regu, tongkat regu, papan jalan, kotak obat P3K, kain mitela, papan bidai, tandu, bendera Sumapur, tali, kompas, tenda regu, tikar, perlengkapan dapur, peluit morse, dan juga senter. Ini yang dimiliki oleh regu adik-adik ya. Misalkan ada lagi ya silakan adik-adik ya ditambahi, dan adik-adik harus tercatat, harus punya buku catatan seperti ini. Ya nanti kalau ada perkemahan, ada barang yang hilang, enak ya, selalu dicek. Untuk tali adik-adik ada 3 macam ukuran ya, ada 5, 10, dan 20. Tetapi adik-adik tali yang wajib kita miliki adalah yang ukuran 5 meter. Penutup adik-adik dalam kegiatan atau pertemuan kita kali ini adalah rela menolong sesama hidup adalah cermin diri dari seorang pramuka. Jadi adik-adik kita biasakan diri saling menolong sesama. Belajar kita menolong dari regu kita. Ya. Jadi mulai hari ini kita harus belajar ikhlas membantu dengan tanpa pamrih, ya, menolong yang lainnya tanpa imbalan apapun, tanpa pujian dan lain sebagainya. Terima kasih adik-adik. Demikian materi yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaat untuk kita semuanya. Dan kakak akhiri dengan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.